Baik, saat pagi hari ini kita akan membaca sebagian dari firman Tuhan yang terambil dalam Matius pasal 11 ayat 28 sampai 30. Kalau sudah dapat, kita baca sama-sama ya. Ini cuma 3 ayat. Dalam hitungan ketiga kita mulai. 1, 2, 3. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Ya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Ada beberapa bagian yang akan menjadi renungan kita di pagi hari ini, yaitu yang pertama, apa yang Yesus maksudkan dengan letih lesu dan berbeban berat. Ya. Dalam konteks ini, yang Yesus maksudkan bukan sekedar pergumulan biasa tentang makan minum, pekerjaan, atau masalah-masalah jasmani dan sebagainya. Tetapi yang Yesus maksudkan adalah beban rohani atau beban di dalam batin dan jiwa. Solusinya Yesus menawarkan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Berarti solusinya adalah datang kepada Yesus. Ya, datang kepada Yesus dalam apa? Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, itu kita bisa lihat juga kita bisa baca di Filipi 4 ayat 6 dan 7. Filipi 4 ayat 6 dan 7. Ya. Jadi masalah-masalah yang atau beban yang kita hadapi, beban dalam batin dan jiwa itu sering membuat kita khawatir. Nah, tapi di sini ayat 6 dan 7 dari Filipi 4 itu berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat 7-nya, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ya, jadi dalam situasi atau kondisi tertekan batin dan jiwa kita hanya butuh apa? Kita hanya butuh damai sejahtera. Caranya supaya kita bisa mendapatkan damai sejahtera yaitu datang kepada Yesus. Dengan cara apa? Dengan cara doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, seperti tadi. Itu bagian yang pertama yang menjadi bahan renungan kita dari pembacaan kita. Nah, bagian yang kedua atau menjadi bahan renungan kita yang kedua ialah pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Nah, ini adalah sebuah perintah atau kehendak yang Yesus inginkan kita lakukan. Ya. Kuk itu apa? Ya. Kuk adalah sebuah kayu yang dipasang di leher dari induk lembu sapi yang senior dan lembu sapi muda yang junior. Tujuannya untuk menyatukan keduanya. Jadi ada dua lembu, yang satu induknya itu senior dan yang satu itu junior, lembu yang junior. Lembu yang junior ini dia belum berpengalaman. Biasanya tuh kalau petani mereka menggunakan hal ini untuk membajak lahan di sawah begitu. Itu ada dua lembu yang dipakai. Kuk itu kayu yang dipasang di leher. Anda pernah nonton di televisi kan tidak? Belum pernah. Jadi kuk itu macam ada kayu yang diikat di leher sini. Jadi dua lembu ini
lembu sapi ini dia kan yang induk ini dia jalan, yang junior ini atau yang lembu muda ini dia ikut saja gimana langkah daripada yang induk ini dia ikut dalam proses pembajakan tanah. Itu biasanya kalau mau lihat itu tuh di sawah-sawah, itu ada ya. Jadi tujuan dari hook yang dipasang adalah supaya lembu yang junior dapat mengikuti arah dan langkah dari lembu senior, dan keduanya seiring sejalan dalam membajak tanah. Demikian pula halnya keterikatan kita dengan Kristus. Jadi Kristus itu ibarat lembu senior dan kita ibarat lembu yang junior. Kristus menghendaki kita terikat dengannya supaya kita bisa belajar darinya, seiring sejalan mengikuti arah dan langkah Kristus, hingga kita disempurnakan di dalam Dia. Nah, Yesus berkata, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, jadi kalau hidup kita di luar Yesus, beban berat itu tidak dapat kita tanggung. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ya, amin. Jadi di luar Yesus itu kita tidak bisa dapat berbuat apa-apa. Kita ini adalah pribadi makhluk yang lemah, tidak bisa. Ada dua karakter Kristus yang tidak bisa ditiru oleh iblis, yaitu apa? Lemah lembut dan rendah hati. Iblis dia bisa buat banyak mujizat. Orang sakit dia bisa sembuhkan, orang lumpuh dia bisa kasih jalan, orang patah tulang pergi ke dukun, itu tulang bisa sambung seperti biasa, macam orang tidak patah. Nah, artinya halal itu, mujizat-mujizat itu iblis bisa tiru. Tapi ada dua hal yang iblis tidak bisa tiru, yaitu lemah lembut dan rendah hati. Ya. Oleh sebab itu Yesus menghendaki kita sebagai anak-anak Tuhan untuk belajar dari Yesus. Apa yang kita belajar? Dua hal tadi. Belajar untuk lemah lembut dan rendah hati. Nah, jadi rupanya dua karakter Kristus ini tidak instan. Nah, tidak instan artinya tidak terjadi begitu saja, tapi butuh latihan. Butuh latihan sampai kita bisa memiliki karakter yang lemah lembut dan rendah hati. Ya. Kapan kita bisa melatih diri kita untuk lemah lembut dan rendah hati? Itu kapan? Dalam situasi yang bagaimana? Apakah dalam situasi yang senang-senang kita bisa melatih kita punya diri ini untuk lemah lembut dan rendah hati? Tidak bisa. Justru dalam situasi apa? Situasi yang sulit, atau dalam mengalami tekanan batin. Ya. Jadi latihan bisa terjadi ketika kita mengalami masalah dan persoalan hidup. Jadi kalau masalah itu datang, kita harus bersyukur, karena bisa jadi masalah itu dipakai Tuhan untuk membajak hati kita yang keras untuk menjadi lemah lembut dan rendah hati. Dengan demikian jiwa kita mendapat ketenangan seperti yang tadi ya. Nah, ciri-ciri orang yang rendah hati adalah yang paling sederhana saja, ketika macam kita sedang berselisih atau sedang menghadapi masalah dengan orang tertentu, dengan seseorang, ciri-cirinya adalah mengalah. Nah, itu ciri-cirinya. Ciri-ciri orang yang rendah hati adalah mengalah. Nah, dan orang yang mengalah bukan berarti dia kalah. Orang yang mengalah bukan berarti kalah, tapi ia akan tampil sebagai pemenang. Bagian renungan kita yang ketiga adalah sebab hook yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Nah, artinya yang kita pikul itu adalah yang Yesus katakan, pikulah hook yang kupasang. Itu adalah salib kita. Jadi yang kita pikul adalah salib kita, yaitu persoalan dan masalah yang Tuhan izinkan terjadi sebagai alat
untuk membentuk karakter kita menjadi seperti karakter Kristus. Ya, jadi kesimpulannya adalah masalah boleh datang, ya toh, tapi kita ingat, kita punya solusi. Solusinya adalah datang kepada Yesus. Datang kepada Yesus untuk apa? Datang kepada Yesus supaya kita bisa belajar dari Yesus. Belajar tentang dua hal, yaitu membangun karakter lemah lembut dan rendah hati. Supaya kita bisa mendapat ketenangan. Ya, itu dari Bapak. Mungkin ada tambahan dari Mama, silakan. Jelas, oke. Gian Olin ada pertanyaan? Atau mungkin Gian Olin punya rema juga, mungkin bisa berbagi. Kalau mau tanya bisa, silakan. Terkait dengan kita punya renungan pagi hari ini. Kalau tidak ada pertanyaan, berarti Bapak anggap sudah mengerti. Dan kalau sudah mengerti, sekarang Bapak pertanyaan ulangan. Siap? Oke, sekarang Bapak tanya. Apa yang dimaksud dengan kuk? Kuk itu apa? Kayu yang biasanya di sini. Kayu ikat di sapi. Ya. Di sapi untuk apa? Untuk menyatukan keduanya. Jadi kuk itu adalah sebuah kayu yang dipasang di kedua lembu sapi untuk menyatukan keduanya. Lembu yang satu lembu senior, lembu yang satu lembu junior. Tujuannya supaya lembu yang junior ini bisa belajar dari lembu yang senior. Begitu. Sekarang Bapak tanya, dua karakter apa yang Tuhan Yesus kehendaki untuk kita harus belajar atau menteladani Yesus? Lemah lembut dan rendah hati. Ya, bagus. Pertanyaan yang ketiga, kapan kita bisa melatih diri kita untuk bisa lemah lembut dan rendah hati? Kapan? Ini penting, udah harus mengerti. Kapan? Artinya dalam situasi seperti bagaimana kita bisa melatih diri kita untuk menjadi pribadi yang lemah lembut dan rendah hati. Tadi kan udah bisa Ya, dalam menghadapi masalah, persoalan-persoalan, tekanan batin. Jadi dalam kesempatan itu artinya Tuhan izinkan hal itu terjadi supaya kita bisa melatih diri kita untuk menjadi pribadi yang lemah lembut dan rendah hati. Ya, mungkin itu saja yang kita bisa saling diskusi saat pagi hari ini. Semoga ini bisa menjadi berkat bagi kita dan juga bagi sahabat-sahabat kami dimanapun Anda berada yang menyaksikan video kami. Semoga hal ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Dan pesan kami buat sahabat-sahabat yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dalam kesempatan ini kami doakan semoga Allah mengaruniakan iman kepada saudara. Saudara menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara akan diselamatkan dan akan hidup kekal bersama-sama dengan Tuhan dalam kerajaan surga. Amin.